Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Dr. Sukisno MPD selaku dosen pembimbing pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran di SD. Yang saya hormati pula Bapak Ibu mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Uniro 2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena limpahan rahmat-Nya kita pada siang hari ini masih bisa memaparkan presentasi mengenai bahan ajar yang dimana bahan ajar itu merupakan salah satu tugas untuk memenuhi tugas dari Bapak Sukisno, yaitu pada mata kuliah pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran di SD. Baik, Bapak Ibu, kami dari kelompok 2 nanti akan memaparkan bahan ajar yang berjudul kemagnetan yang merupakan materi pelajaran kelas 5 di SD. Kami dari kelompok 2, yaitu saya Risti Anggareni dan kedua rekan saya yaitu Bu Endah Kusumawati dan Bu Ira Budi Antari. Nanti kami akan bergantian mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bahan ajar tentang kemagnetan tersebut. Untuk yang pertama nanti akan saya sampaikan, kemudian nanti yang kedua akan disampaikan oleh Bu Ira Budi Antari dan nanti yang terakhir akan disampaikan oleh Bu Endah Kusumawati. Baik, langsung saja izinkan saya share screen. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu Risti. Oke, sudah. Nah, baik, bahan ajar tentang kemagnetan. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat menerapkan gaya magnet pada muatan bergerak dalam medan magnet. Selanjutnya, penggolongan magnet. Penggolongan bahan secara mikroskopik. Bila ditinjau secara mikroskopik atau atom, maka bahan dapat digolongan menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu ferromagnetik, kemudian yang kedua paramagnetik, dan yang ketiga adalah diamagnetik. Nah, ferromagnetik tersendiri itu yaitu bahan-bahan yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya yaitu benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, kemudian baja, nikel, kobalt, dan alkomak. Kemudian paramagnetik. Paramagnetik adalah bahan-bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya yaitu aluminium, platina, dan kayu. Dan yang ketiga yaitu diamagnetik. Diamagnetik adalah bahan-bahan yang ditolak lemah oleh magnet. Contohnya yaitu bismut, seng, emas, dan tembaga. Kemudian sifat magnet. Nah, ada beberapa sifat magnet. Yang pertama yaitu magnet dapat berputar secara horizontal, di mana magnet yang dapat berputar bebas secara horizontal selalu menunjuk arah selatan dan utara. Yang kedua yaitu magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ujung magnet yang dapat berputar secara horizontal dan selalu menunjuk arah utara dinamakan kutub utara. Nah, ujung magnet yang dapat berputar secara horizontal dan selalu menunjuk arah selatan dinamakan kutub selatan. Sifat magnet yang ketiga yaitu gaya tarik magnet. Nah, gaya tarik magnet ini yang terkuat terdapat pada kutub-kutubnya atau pada ujung magnetnya. Sifat magnet yang keempat yaitu gaya tarik-menarik.
di mana kutub yang tidak sejenis bila didekatkan saling tarik-menarik. Nah, misalnya kutub utara dengan selatan ini bila didekatkan maka akan tarik-menarik. Sedangkan kutub yang sejenis bila didekatkan saling tolak-menolak. Misalnya kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka akan tolak-menolak, atau kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan juga akan tolak-menolak. Kemudian selanjutnya, nah di sini temukan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Di sini ada gambar. Yang pertama baterai, kemudian 2 baut, kemudian ada benang, ada tang, dan ada buku, kemudian ada plastik, kunci, dan pensil. Nah, dari benda-benda tersebut, benda mana saja yang dapat ditarik oleh magnet dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, mari kita pikirkan sejenak. Nah, kira-kira mana saja ya benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet? Nah, kita lihat ya. Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang pertama tadi ada baterai, kemudian ada baut, tang, dan kunci. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet ada buku, kemudian plastik, pensil, dan benang. Nah, dari sini ada pertanyaan. Apakah kalian tahu kenapa tidak semua benda itu dapat ditarik oleh magnet? Mengapa? Karena benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu tidak terbuat dari logam atau bahan pembuatnya tidak terbuat dari logam. Ya, karena hanya benda yang mengandung logam atau besi dan baja itu saja yang dapat ditarik oleh magnet. Misalnya tadi ada baterai, baut, tang, dan kunci. Mungkin juga kalau di rumah ada paku, kemudian ada peralatan rumah tangga, misalnya ada sendok, dan lain sebagainya yang terbuat dari logam. Nah, kemudian teori magnet. Nah, untuk teori kemagnetan ini nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Bu Ira Budi Antari. Monggo Bu Ira. Baik, terima kasih Bu Risti atas waktunya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang teori magnet. Yang pertama yaitu magnet elementer. Magnet elementer adalah magnet-magnet kecil yang menjadi penyusun suatu magnet. Coba kita amati bersama, ada dua gambar. Di sini gambar yang pertama yaitu baja magnet. Kemudian gambar yang kedua ada gambar baja bukan magnet. Dari dua gambar tersebut, definisi dari baja magnet yaitu baja magnet memiliki susunan magnet elementer teratur. Sedangkan baja bukan magnet memiliki susunan magnet elementer yang tidak teratur. Next. Sedangkan perbedaan sifat kemagnetan baja dengan besi. Yang pertama, baja bersifat magnet tetap karena magnet elementernya sukar berputar. Yang kedua, besi bersifat magnet sementara karena magnet elementernya mudah berputar. Gambar selanjutnya, di situ ada gambar medan magnet. Definisi dari medan magnet sendiri yaitu medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang mengalami gaya magnet. Karena inilah magnet dapat menarik atau menolak benda di sekitarnya. Garis gaya magnet. Garis gaya magnet adalah arah medan magnet yang berupa pola garis yang terbentuk di sekitar medan magnet. Arah gaya magnet selalu memiliki arah dari kutub utara atau north menuju ke kutub selatan atau south. Cara menghilangkan sifat magnet. Kita dapat menghilangkan sifat magnet dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan cara dipanaskan atau dibakar. Kemudian dipukul-pukul atau bisa juga dengan dijatuh-jatuhkan. Maka dengan beberapa cara tersebut sifat magnet akan hilang.
Kutub magnet yang sama akan saling tolak-menolak. Nah, seperti halnya di gambar. Ada arah gaya magnet. Di situ kita lihat ada dua kutub, N dan N. Artinya kutub utara jika didekatkan dengan kutub utara, maka akan saling tolak-menolak. Jika kalian mendekatkan dua magnet dengan kutub yang sama, maka magnet tersebut akan saling tolak-menolak karena arah gaya magnet yang saling berlawanan. Sedangkan apabila kita hadapkan magnet antara kutub selatan dengan kutub selatan, maka juga akan saling tolak-menolak karena arah gaya magnetnya pun juga saling berlawanan. Kebalikannya dengan sifat yang pertama tadi, kutub magnet berbeda akan saling tarik-menarik, di mana apabila kita mendekatkan kutub utara berdekatan dengan kutub selatan, maka yang terjadi akan saling tarik-menarik. Jika kalian mendekatkan dua magnet dengan kutub yang berbeda, maka magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Bagaimana bisa terjadi demikian? Karena arah gaya dari dua magnet tersebut searah menuju kutub selatan. Nah, macam-macam bentuk magnet. Yang pertama ada magnet U, yang kedua ada magnet silinder, yang ketiga ada magnet jarum, kemudian ada magnet batang, dan magnet cincin. Untuk materi selanjutnya, giliran teman saya Bu Endah, monggo untuk Bu Endah kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Bu Ira dan juga Bu Risti yang tadi sudah memaparkan. Sekarang saya akan melanjutkan. Nah, di sini ada gambar sebuah kompas. Nah, apakah kalian suka berpetualang? Nah, seseorang yang berpetualang harus bisa menguasai kompas. Kenapa? Karena kompas merupakan alat petunjuk arah, sehingga kalian bisa membaca peta dengan benar dan tidak tersesat dalam perjalanan. Kalau di sini kita kebingungan, tidak tahu arah mana utara, mana selatan, nah kita bisa menggunakan yang namanya kompas, karena kompas merupakan salah satu penggunaan magnet sebagai alat navigasi penunjuk arah mata angin. Next. Selanjutnya ada kemagnetan bumi. Kemagnetan bumi. Di sini ada sebuah gambar menunjukkan ada kutub utara bumi dan kutub selatan bumi. Nah, di kutub utara bumi ini merupakan kutub selatan magnet bumi. Jadi di kutub utara ini justru adalah kutub selatannya magnet bumi. Nah, sedangkan di kutub selatan bumi ini menunjukkan kutub utara magnet bumi. Nah, di sini di tengah ada magnet jarum kompas. Nah, di sini akan menunjukkan arah utara dan juga arah selatan. Magnet jarum kompas selalu menunjuk arah utara, selatan, membuktikan bumi bersifat magnet. Nah, benda-benda di sekitar kita ini ternyata banyak yang menggunakan magnet. Magnet ini bisa ditemukan dalam barang-barang di sekitar kita atau barang-barang yang sering kita pakai sehari-hari. Nah, biasanya magnet ada di peralatan elektronik karena dengan magnet ini memiliki gaya magnetik yang dapat menghasilkan gerakan dan suara. Nah, coba kita temukan barang-barang tersebut. Nah, di sini ada tempat sampah, ada lemari. Nah, ini langsung ke penggunaannya. Oke, tadi Bu, betul. Nah, kita lihat penggunaan magnet. Magnet berperan penting dalam membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Banyak perangkat elektronik yang menggunakan gaya magnet seperti speaker, kipas angin, mesin cuci, televisi, dan juga kompas atau penunjuk arah. Nah, magnet tidak hanya bisa ditemukan di barang-barang sekitar atau di toko, tapi ternyata kita juga bisa membuat sendiri menggunakan bahan-bahan sederhana, seperti kabel tembaga, paku, dan baterai. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita pelajari bersama. Nah, ini cara membuat magnet. Nah, ternyata kita bisa ya membuat magnet sendiri menggunakan bahan-bahan sederhana. Nah,
kita pelajari bersama, yaitu ada alat dan bahan, ada baterai, selotip, kawat tembaga, baut, kancing, dan juga klip kertas. Next. Nah, cara membuatnya, di langkah yang pertama, kita lilitkan kawat tembaga ke baut sampai hampir menutupi bagian tubuh baut. Jadi kawatnya kita lilitkan ke dalam baut. Kemudian yang kedua, kita tempelkan ujung kawat tadi ke kutub positif baterai. Nah, di dalam baterai itu kan ada dua kutub, punya kutub positif dan juga negatif. Yang pertama kita tempelkan dulu ke kutub positif baterai. Kemudian yang ketiga, kita tempelkan ujung kawat lainnya ke kutub negatif baterai. Nah, dengan begitu, baut ini tadi yang sudah dililiti kawat dan juga ujungnya kawat tadi kita sambungkan ke dalam baterai, baut ini maka akan berfungsi sebagai magnet. Jadi ujung dari baut ini nanti bisa menarik benda-benda magnetik seperti klip yang kecil-kecil itu karena ini kekuatannya mungkin juga sedikit. Nah, cara seperti ini biasanya kita kenal dengan istilah elektromagnetik, yaitu membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik. Next. Nah, demikian pemaparan bahan ajar kemagnetan yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan dan tentunya kami sangat mengharapkan kritik, saran, dan juga masukan yang membangun untuk selanjutnya kami bisa memperbaiki tugas-tugas kami yang selanjutnya. Akhirnya kami, Bu Risti, saya sendiri Bu Enda, dan juga Bu Ira mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya.